Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Askatek. Ya, di sini dalam video ini saya akan coba membahas tentang Arduino Coin. Ya. Nah, di sini saya coba untuk melakukan perbandingan mining, ya, menggunakan menggunakan ESP8266. Nah, seperti ini. Disinilah keunikan dari Arduino Coin, itu hash rate yang tinggi tidak selalu menentukan hasil yang lebih banyak, ya. Karena makin tinggi hash rate-nya, maka nilai dip-nya atau difficulty-nya akan makin meningkat. Bahkan perbandingannya tidak sesuai. Di sini saya menggunakan dua buah ESP8266, ya, yang sudah diprogram. Di sini nanti kecepatan miningnya 4,5 kHz yang untuk yang chip yang ini, yang satu ini. Dan yang di sebelah sini kecepatan miningnya 9 kHz. Ya, kHz per second. Hasil yang didapat, ya, belum tentu ini lebih banyak daripada ini. Di Arduino Coin ini kecepatan hash rate yang baik itu saya rasa di kisaran maksimal 4,5 sampai mendekati 5 kHz per second, ya. Kalau di atas itu sudah tidak menguntungkan sepertinya. Ya, meskipun Arduino Coin ini tidak bisa digunakan untuk menambang, mencari duit banyak-banyak, hanya untuk istilahnya just for fun, ya. Tapi saya suka sih. Kenapa? Karena dengan menggunakan microcontroller yang powernya sangat rendah, kita sudah bisa melakukan mining kripto. Ini dia. Ya. Di sini saya sudah membuat dua akun. Yang satu akun untuk sini, akunnya yang satu untuk 4,5 kHz per second untuk chip yang ini, ya. Dan yang di bawah ini akun untuk 9 kHz per second. Ini dia, untuk chip yang ini. Nanti kita aktifkan secara bersamaan dan kita pantau manakah yang lebih banyak menghasilkan duko. Nah, istilah untuk Arduino Coin adalah duko. Nah, mana yang lebih banyak menghasilkan duko, kita coba aktifkan ini, ya. Kita coba aktifkan. Nah, tunggu sampai dia terkoneksi ke WiFi. Nah, sudah terkoneksi ke WiFi. Nah, dia akan terhubung ke server. Ya, sudah terhubung ke server kedip dua kali, ya. Nah, yang 9 tadi ini sudah mendapatkan job. Nah, tapi kedipannya lebih banyak dari yang sebelah sini, ya. Nah, kedipannya lebih cepat dari yang sebelah sini. Itu menandakan share yang didapat, koin yang didapat itu lebih cepat yang 4,5. Nah, sini belum muncul balance-nya. Ini kita lihat apakah sudah terdeteksi minernya. Oke, sudah terdeteksi ini, ya. Untuk yang 4,5 kHz, dip-nya itu 96, nilai dip-nya, ya, 96 ini. Oke, untuk yang 9 kHz, nah, dip-nya itu 900. Kecepatan mining meningkat 2 kali lipat, tapi dip meningkat 10 kali lipat. Nah, itulah perbedaannya. Nah, ini 4,5, ini 9. Oke, kita intip dulu berapa koin yang udah didapat dalam beberapa menit ini. Nah, sudah nampak hasilnya. Oke, untuk 4,5 kHz second, ya, untuk chip ini dia sudah menghasilkan 0,0069
duku. Sementara yang ini baru menghasilkan 0,0018 duku. Ya. Jelaskan perbedaannya. Ini ya. Dari kedipan lampunya kita melihat di sini ya, makin sering kedipannya makin banyak, maka nilai ini makin banyak juga. Accepted. Acceptednya 131 untuk yang 4,5. Untuk yang 9 kHz acceptednya baru 31, selisih 100. Karena untuk memecahkan masalah dengan tingkat kesulitan 900 tentu jauh lebih sulit dibandingkan memecahkan masalah dengan tingkat kesulitan 96. Ya. Walaupun kecepatan prosesornya hanya 1:2 ini perbandingannya. Share time-nya juga jauh ya. Yang ini 2,2 detik, yang ini 10,2 detik, baru satu share. Nah, kita lihat lagi hasilnya. Oke, yang 4,5 kHz yang ini ya, dia sudah menghasilkan 0,02 duku. Sementara yang ini 9 kHz dia baru menghasilkan 0,007 duku. Ya, itu baru berapa menit. Bagaimana kalau 1 hari, 2 hari, 3 hari, tentu selisihnya semakin banyak. Ya, jadi untuk menambang Duino Coin ini atau duku nggak perlu hash rate yang tinggi-tinggi, cukup 4,5 maksimum ya, di bawah 5 untuk kecepatan yang paling menguntungkan saya rasa ya. Jangan tertipu sama hash rate yang tinggi tapi bitnya yang juga tinggi sekali. Sama-sama satu worker, ini satu worker juga. Ya, bagi kalian yang mau nambang duku, nih pakai microcontroller, bisa pakai Arduino, bisa pakai Node MCU, bisa pakai ATmega 328, SP8266, SP32 dan lain-lain. Ya. Ini satu alat ini hanya memakan arus sekitar 0,1 ampere ya, 100 miliampere, 5 volt ya, 5 volt 100 miliampere kira-kira kalau sudah running. Kalau startupnya dia mungkin butuh 250 miliampere ya. Jadi untuk 10 biji kayak gini miner dengan ESP8266 ya, kalian hanya butuh 5 watt listrik, 5 watt ya. Harga HP ada yang 5 volt keluaran 2 ampere jadi 10 watt. Nah, ya. Ini hanya 5 watt, cuman ya untuk mengumpulkan $1 butuh banyak duku. Nah, seperti kita lihat di sini, ini ya, ada orang ini nama usernya BSC Duku ya. Dia sudah mengumpulkan sebanyak berapa ini? 11.723.883 duku ya. Ya, kalau didolarkan sekitar $11.735. Kalau dirupiahkan sekitar ya 100 juta lebih. Mungkin minernya ada sampai 1000-an gitu. Saya hanya
melakukan perbandingan satu buah miner dengan kecepatan mining yang satunya 4,5 kHz per second dan yang satunya 9 kHz per second. Dalam waktu hanya sekitar 10 menit ya, sudah nampak perbandingan hasil duko yang didapat oleh kedua miner ini. Ya. Kecepatan 4,5 lebih banyak menghasilkan koin daripada yang 9 kHz per second. Oke ya. Sampai di sini dulu video kali ini. Nah, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.